kemudian nanti sekitar jam 9 mandi-mandi berangkat gitu. Menarik sekali. Gitu. Kalau dari dohirnya mungkin lebih ke ini ya kayak kalau di Sampang kita bukanya kolak gitu ya. Tapi kalau di sana kita mungkin nasi bohori gitu ya. Sama aja. Sama aja. Cuma perbedaannya kalau di sana itu ketika buka puasa nggak langsung makan nasi. Biasanya istilahnya iftar dulu. Iftar itu sarapan sedikit ya, gorengan, kemudian jus. Setelah itu yang taat itu yang ya sholat, namanya sholat tasbih 11 rakaat. Setelah sholat tasbih baru buka gitu. Ada jeda sekitar 15 menit atau seperti itu. Jadi nggak langsung dihantam dengan makanan yang berat. Iya, kalau di Madura kan seperti itu. Langsung kalau di sini hajar. Iya. Kalau di sana itu makan makanan camilan dulu, setelah makan camilan, kurma dan semacamnya, kemudian sholat maghrib. Setelah maghrib baru ada yang sholat tasbih, ada yang rokok-rokokan kalau yang ngerokok gitu. Tapi di sana nggak boleh ngerokok sih. Yang ahli hisab. Iya. Mungkin sedikit kayak mungkin poin yang bisa diterapkan juga di Indonesia itu apa sih kayak nilai puasa di Timur Tengah gitu. Yang bisa diterapkan di Timur Tengah, di Indonesia atau di Madura adalah apa ya? Di sana itu lebih kepada apa ya, kayak kekeluargaan gitu. Masya Allah. Pokoknya setiap orang yang ke masjid pasti diberi buka di sana itu, karena di setiap masjid itu ada disediakan, orang-orang itu bawa orang kampung itu ke masjid makan bareng gitu, seperti itu. Ada yang bawa camilan, ada yang bawa jus, ada yang bawa kopi, ada yang bawa teh, semacamnya. Nanti digelar bareng-bareng. Ini adalah salah satu nilai toleransi atau nilai yang patut kita tiru. Kalau di sini kan beli semua kita. Betul. Kalau kita ke Sampang atau ke tempat-tempat lain, kalau kita mau berbuka puasa harus bawa sendiri. Kalau nggak gitu kita nggak kebagian. Iya, betul. Kalau di sana nggak, sampai hadir aja, datang aja ke setiap masjid pasti sampai dikasih. Masya Allah. Bareng makanya adanya seperti itu. Udah tradisi seperti itu. Harusnya bazar halal MUI kemarin harus seperti itu kayak. Harusnya itu ya. Kalau nggak bawa yang yang 5.000, 10.000, nggak bawa uang, nggak dapat. Nggak bisa berbuka puasa gitu. Masya Allah, itu dia sahabat salsa, gambaran tentang seperti apa ibadah puasa di bulan suci Ramadan di Timur Tengah gitu. Jadi kenapa Romi bahas itu, karena Romi coba menghadirkan Timur Tengah, karena hari ini kita akan ngobrol seputar puasa bersama Rah Khairan, sahabat salsa atau Kiai Khairan. Lora aja lebih muda. Ya itu kalau sudah tua, ada sepuh. Oke, ini menarik sekali Kiai untuk tema yang dipilih oleh MUI kali ini, puasa itu musibah gitu. Sejauh ini kita membahas puasa dari bahkan di edisi Ramadan sebelumnya kita membahas tentang ibadah puasa, rahasia puasa, pahala puasa, amalia-amalia yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini akan membahas tentang puasa itu musibah gitu. Itu seperti apa Kiai gambarannya? Kenapa puasa itu seperti apa? Mungkin bisa diawali dengan itu sebagai pengantar, dan mengapa akhirnya puasa yang awalnya maghfirah, yang awalnya pahala itu berubah menjadi musibah gitu Kiai. Bagi yang menunaikannya atau siapa? Silakan Kiai. Saya izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka pengantar dulu ya. Boleh Kiai. Kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah, secara bahasa adalah menahan dari segala sesuatu. Tentu kita maknai puasa itu adalah puasa itu adalah musibah. Yep. Ya, musibah bagi orang-orang yang tipis imannya. Kenapa ketika saya itu mengatakan puasa itu musibah?
Ya karena orang-orang yang tipis imannya terasa terbebani ketika melakukan puasa. Merasa berat, kemudian terasa ini mengekang, terasa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kedokteran atau semacamnya dan gitu. Tapi kalau kita tilik bahwasanya pelajaran yang kita bisa ambil dari dalam bulan puasa itu atau puasa itu sendiri adalah puasa dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita, dalam rangka untuk memperbesar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu di sini adalah manusia yang tunduk patuh kepada atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nalar puasa itu apa gunanya? Kok hanya cuma pindah waktu makan saja, makannya tetap 2 kali. Kalau yang makan 2 kali. Kalau kita tidak dilandasi dengan ini adalah mengikuti ajaran atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya. Maka di dalam puasa, dalam ibadah puasa, poin yang pertama, kita berusaha kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Sehingga kita ketika merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan malu kalau kita itu melakukan hal-hal yang bisa menyeleweng atau melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melihat kita loh. Kok saya berani-beraninya melanggar perintah Allah? Misalkan ya tidak puasa atau apa istilahnya, kita itu berbohong. Allah itu bersama kita. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dalam poin pertemuan kita kali ini, kita itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sering kita lupa, bahwasannya Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Terlebih kepada generasi milenial saat ini, kita kan tidak tahu ketika anak-anak berangkat sekolah, ketika di luar tidak tahu kan seperti apa. Lah kita ketika pulang dari pura-pura dia itu tidak puasa, pura-pura puasa. Karena puasa itu adalah ibadah rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, memberikan pahala. Wa ana adzibihi, kata Rasulullah. Jadi bedanya ibadah ini dengan ibadah yang lain, ketika bulan puasa, kalau ketika puasa itu adalah rahasianya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan tumbuh rasa kita ini adalah hamba yang sesungguhnya. Kita mau ikut apa tidak ke perintahnya. Seperti itu Mas Romi. Nanti ada poin-poin lagi saya akan sampaikan. Masya Allah. Ini masih poin pertama sahabat Salsaid. Jadi kunci dari apa yang disampaikan oleh beliau, poin yang pertama adalah puasa ini adalah menguatkan iman dan ketakwaan gitu. Tentu tidak mudah menuju iman dan takwa sahabat Salsa dengan wasilah puasa. Jadi banyak hal-hal yang harus dipenuhi persyaratannya, kemudian hal-hal yang juga yang harus dilakukan pula agar puasa kita ini melahirkan keimanan dan takwa pada diri kita gitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpuasa dauh khairan tadi, tapi kita merasa bahwa puasa ini adalah beban bagi kita, kemudian puasa ini berat bahkan mengekang kita, tidak sesuai dengan kesehatan, dan itu banyak sekali ya di beberapa bagi beberapa orang itu dirasakan, dan itu dikultuskan juga, diucapkan bahwa puasa ini tidak sehat gitu. Buktinya bisa langsung lanjut ini. Boleh Kiai. Buktinya ketika kita berpuasa, asam lambung kita itu kambuh apa tidak? Emah kita kambuh apa tidak? Tidak. Padahal tidak makan kan? Iya.
Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika orang itu berpuasa, kata Rasulullah, sumu tasihu. Berpuasalah kamu maka kamu akan tambah sehat. Ya mungkin awal-awal seperti itu, ketika kita awal-awal kita puasa masih auleng kata orang Madura itu. Masih belum stabil. Ketika 3 hari, 4 hari sudah mulai terasa enaknya ke badan itu. Bahkan ketika makan sedikit pun kita sudah cukup. Minum sedikit pun ketika kita sahur. Karena Rasulullah juga mengatakan ketika membangunkan Sayyidatuna Aisyah, ayo bangun. Sekarang kita makan makanan yang barokah, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah membangunin ke keluarganya seperti itu. Ayo ta'al, kata orang Arab itu. Ayo, membangunkan keluarganya. Ayo dimakan. Ya makan mungkin sekedar makan roti ataupun enggak seperti di sini makan nasi berat. Kalau di Arab kan jarang nasi itu. Paling adanya roti kurma. Nah, seperti itu. Ta'alu ila ta'amil barokah, seperti itu. Sampai disebut dengan makanan yang barokah. Iya. Oke. Barokah itu dimaknai apa? Barokah itu dimaknai merasa kita itu tentrem, merasa kita itu nyaman. Itu namanya barokah. Berbeda ketika orang itu banyak akan fasilitas, tetapi kadang tidak barokah, tidak merasakan ketentraman, ketenangan dalam jiwa, tidak terasa dia itu nikmat atas pemberian Allah, merasa kurang. Itu tidak barokah namanya. Jadi barokah itu ketenangan di dalam jiwa, di dalam sesuatu hal. Itu adalah keberokahan, sahabat salsa. Kadang ada orang yang bergelimang harta kayak Lamborghini, Fortuner dan sebagainya, tapi ketenangannya tidak ada. Tidak ada. Istrinya kadang banyak tapi ruwet gitu. Mending satu tapi nggak ruwet. Ya, syukur-syukur banyak juga nggak ruwet gitu. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak menganjurkan, tapi cuma ini sebagai barometer seperti itu. Dan puasa itu juga bisa menjadi wasilah ketenangan, guys. Iya. Karena kita dalam puasa itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumussyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan seperti itu. Allah mewajibkan puasa kepada kita dan orang-orang sebelum kita, tentunya puasanya berbeda supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu tentunya dia itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia itu istiqomah di dalam menjalani perintah itu. Tentunya ketika orang itu sudah disiplin, istiqomah, akan menghasilkan sebuah karomah. Kan seperti itu. Betul. Kita ketahui di pondok-pondok itu. Bukan mengamalkan sebuah amalan sehingga kita karomah, tidak. Karena kedisiplinan yang kita lakukan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, bukan hanya kebiasaan yang bersifat ibadah ya, sosial pun itu akan timbul di dalam rasa hati ketenangan seperti itu. Ya. Jadi puasa itu memang betul-betul segala aspeknya itu akan menghadirkan keberkahan kayak gitu. Keberkahan. Oke. Baik ya, kita akan mulai masuk ke poin pertama yang Kiai sampaikan tadi, Khairon sampaikan tadi. Puasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini sebenarnya kita menyadari itu, Kiai, bahwa Allah itu memang selalu mengawasi dan melihat kita gitu. Tapi tidak semua orang, tidak semua hamba itu sampai di titik ini benar-benar merasa kalau segala urusannya itu dilihat dan disaksikan oleh Allah itu, Kiai. Itu seperti apa, Kiai? Sebenarnya ini adalah pondasi agama kita. Pondasi agama kita itu namanya al-ihsan. Kalau kita tidak bisa melihat Allah karena Allah itu adalah yang gaib, maka kita berusaha kita dilihat oleh Allah. Kita tidak bisa melihat
atau tidak bisa nemui Rasulullah secara zahir. Tetapi kita harus yakin, harus iman Rasulullah itu adalah nabi kita dan Rasulullah bersama dengan kita. Betul. Nah, ini yang perlu kita pupuk keimanan kita sehari-hari. Kenapa kita kok nggak percaya seperti itu? Kok nggak merasa? Ya karena kita apa yang didawuhkan di dalam Al-Quran kita tidak percaya. Al-Quran kemudian As-Sunnah itu merupakan petunjuk, merupakan suluh penerang untuk menjalani kehidupan, untuk menuju kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran ini kalau diterangkan ayatnya lama ini Mas Romi. Langsung maknanya saja. Boleh Kiai, boleh. Bahwasanya kita tahu Al-Quran itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak ada yang tertinggal sedikit pun Mas Romi tentang hukum apapun. Tidak ada yang tertinggal. Mau cari hukum apa sampean, penemuan apa pasti ada dalam Al-Quran. Kuncinya manusia itu kenapa bingung di dalam menjalani kehidupan? Karena pertama dia itu tidak iman, tidak percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Percaya, jangan maturah laballa. Apa laballa itu bahasa Indonesianya? Nggak terlalu mantep gitu loh. Abal-abal. Nggak ngejos, imannya itu nggak ngejos. Kalau saya ketika ditanya siapa itu Sayyidina Abu Bakar, ya. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang percaya, pertama yang percaya, maka dijuluki As-Siddiq. Kalau ditanya lau kushifal ghita masdadtu yakina, gitu. Seandainya hijab ini sama Allah Subhanahu wa taala dibukakan tabir, maka keimananku akan tidak bertambah. Ya seperti inilah. Maka ketika Rasulullah pertama kali itu di Isra Mi'raj sama Allah Subhanahu, peristiwa Isra, yang pertama kali percaya itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya masih belum menunggu, masih ngolah pikirannya. Kalau Muhammad yang berbicara, saya percaya 100%. Nah, keyakinan ini yang kita lemah. Keyakinan ini yang lemah sehingga ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Begitu Mas Romi. Masya Allah. Menarik sekali ya. Terlalu berapi-api ya? Enggak ya, biasa. Enggak, kalau bisa lebih berapi-api lagi. Jadi di dalam istilah niat kayak kalau orang jadi ingat istilah dalam niat itu adalah istilah hudur gitu ya, atau menghadirkan itu. Kalau di dalam ibadah yang Kiai maksud tadi tentang puasa kita seolah dihadirkan Allah gitu, antara dilihat dan bagaimana cara kita bisa dilihat itu seperti apa tadi Kiai? Iya, ini pelajaran ihsan. Pelajaran ini pondasi agama kita kan iman, Islam dan ihsan. Ini tidak bisa dilepaskan Mas Romi. Yep. Sebagian orang cukup Islam saja, yang penting Islam. Yep. Syahadat, sholat, puasa sudah. Dikira itu sudah. Islam, iman, ihsan. Yang ihsan ini yang kebanyakan tertinggal karena ada di bontot ini. Yep. Banyak tertinggal. Ketika kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu beribadah untuk siapa? Karena siapa? Apa ibadah itu hanya untuk saya? Apa murni karena Allah? Maka puasa itu kita biar mendapatkan keberkahan di dalam puasa ini, kita benar-benar harus lillah. Tidak ada embel-embel lain. Biar kita itu pahala kita itu full ihtisaban. Ihtisaban kalau saya mau maknai itu full karena Allah.
ndak mikir dia itu mau Allah itu membalas apa tidak. Betul. Ndak mikir dia itu ini saya akan kalau baca Quran sekian akan dibalas sekian. Ndak mikir itu. Sepenting saya itu melakukan lillah. Ini ketauhidan yang harus kita pupuk, yang banyak orang-orang tidak tahu. Tidak penting iya penting bisa kan penting hatam sekian kali. Yang penting makna di dalam apa yang kita baca itu kita resapi dalam setiap bacaan yang kita. Ini yang melahirkan ketakwaan, akan melahirkan keimanan, menambahkan keimanan. Kan Allah Subhanahu wa taala perintah baca itu pertama kali kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbika. Bacalah Muhammad. Rasulullah, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ya, saya itu ummi. Saya itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Iqra, suruh baca. Saya tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikanmu. Jadi bacanya kita itu kalau biar kita itu membaca Al-Quran bisa meresap dalam hati, usahakan kita mengangan-angan di dalam maknanya. Supaya apa? Supaya ngefek Al-Quran itu kepada kehidupan kita, kepada perilaku kita sehari-hari. Kan banyak orang itu hafal Quran, banyak orang itu fasih bacanya Al-Quran, tapi kalau kawan canteng madura. Yep. Tak aron sekaron. Yep. Nah, berarti ada yang salah itu. Pokoknya sesuatu yang tidak enak didengar, yang tidak enak dirasa, itu pasti ada yang salah, Mas Romi. Betul kayak. Seperti itu. Kita ibadah, puasa, tapi masih ada hal yang mengganjal di hati kita. Berarti puasa kita masih ada hal yang perlu dibenahi gitu kayak. Perlu dibenahi. Maka Rasulullah itu mengatakan gini, ketika bangun tidur yang dipikirkan adalah dunia ini, yang pertama yang terlintas dalam hatinya di dunia, maka siap-siap orang itu akan ruwet, akan tidak enak. Ya Allah. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sederhana saja ini obrolannya kita. Yep. Pertama kita ketika karena ini dakwah kepada diri kita, kepada saya sendiri pertama. Yep. Jadi ingat dawuhnya salah satu ulama itu, dakwah itu bukan kita keluar. Betul. Dakwah itu mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kan sebagian orang mengatakan dakwah itu keluar. Yep. Dakwah itu kepada diri kita sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika kita bangun tidur? Kita disuruh bersyukur atas nikmat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Apakah kita baca setelah sholat tidur? Sering lupa. Sekarang HP semua langsung gay. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Kita sebelumnya mati kemudian hidup lagi. Yep. Kemudian bisa berbicara, bertemu Mas Romi seperti ini. Jadi esensi seperti itu yang kerap dilupakan oleh kebanyakan orang-orang itu. Siap, Kay. Tadi juga ini, Kay, yang menarik sekali gitu. Puasa adalah musibah ini bagi orang-orang yang merasa terbebani, kemudian merasa berat, merasa terkekang dan merasa imannya tipis. Ada orang yang imannya itu tipis. Betul. Kalau ketika imannya itu kuat, justru ibadah puasa itu nikmat. Karena ibadah puasa itu adalah ada rahmat, ada maghfirah, ada sakinah, tenang, ampunan. Justru ada satu cerita dulu itu, ini kebetulan tadi mau ngomong tentang Timur Tengah ya. Oke. Ada salah satu ulama itu, biar nggak tegang nih cerita dulu. Dari tadi bahan terus. Saking nikmatnya ketika bulan puasa itu, di dalam membaca Al-Quran beliau itu tidak berani baca siang-siang. Saking nikmatnya. Iya, saking nikmatnya, takut puasa. Karena ketika membaca Al-Quran satu huruf dua huruf akan
terasa manis di dalam lisannya. Otomatis batal ini kata beliaunya. Lah, saya nggak berani baca di siang hari. Dia bacanya di malam hari. Saking nikmatnya, karena bulan sekarang yang berada ini adalah bulan Quran, Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran diturunkan. Di situ ada Lailatul Qadar. Di situ beberapa banyak fadilah-fadilah, ada malam 17 itu perang Badar, nuzulul Quran dan semacamnya. Ini luar biasa. Kalau kita mentelaah di dalam bulan puasa, rahasianya banyak sekali. Seperti itu. Siap, Kiai. Kalau dikaitkan pada janji Allah, kayak firman Allah dan hadis Rasul, Kiai. Ini kan berarti ada dua kubu kalau Romi bilang gitu. Iya. Ada kubu yang gembira, bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian ada kubu yang merasa terbebani dengan bulan suci Ramadan. Itu apa? Yang diberikan pada dua kubu ini apa yang akan diberikan oleh Allah dan Rasul, Kiai? Ya tentunya ketika kubu yang pertama merasa gembira, ya tentunya balasan yang sangat baik baginya. Yep. Ada hadisnya tapi saya lupa ini. Itu ada hadisnya. Ketika orang itu berbahagia akan datang Ramadan, akan dibukakan pintu-pintu surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang banyaknya 7, enggak keliru. Itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi untuk orang-orang yang kedua, golongan yang kedua itu mengatakan bahwasanya Ramadan ini apa? Ini Ramadan itu adalah sesuatu yang membebani kepada kita. Ketika kita terjun di masyarakat, kadang kok nggak puasa? Saya sekarang lagi mencari, sekarang saya lagi kerja untuk menghidupi keluarga. Jangan yang betul nyari engon. Yep. Kok pagi-pagi sudah makan, minum, ngerokok. Yep. Kecuali orang itu sudah di pertengahan siang, sudah mau kelenger, sudah mau pingsan, itu darurat. Kalau pagi-pagi sudah mulai kopinya diseruput, berarti sudah niat di dalam hatinya sudah nggak ada. Ya, sudah tidak niat puasa. Sudah tidak niat puasa. Berarti keimanannya itu tipis. Jadi dijadikan sebuah alasan untuk menghalalkan bahwasanya puasa itu berat. Ini ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bertemu dua orang, Mas Rami. Bertemu dua orang perempuan, dia itu berpuasa. Dia itu dua-duanya berpuasa. Kemudian setelah berbuka puasa, dia itu menggunjing, apa istilahnya, ghibah bahasa Arab. Rasan. Kata Rasulullah, dia telah berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia telah berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lain duduk untuk memakan daging saudaranya sendiri, kata Rasulullah. Jadi ini adalah salah satu penyebab pahala kita itu dihilangkan oleh Allah. Ada lima itu kan. Yep. Qauluz zur, syahadatuz zur, apa lagi? Berkata yang tidak jujur, kemudian persaksian tidak jujur, terus apa lagi? Lupa. 5 itu yang bisa membatalkan pahala puasa. Iya. Masya Allah. Ini Kiai, mumpung lagi itu kita sambil lalu lihat di kolom komentar, Kiai, beberapa sahabat yang udah hadir di sini. Ini ada yang komentar mantap gitu ya. Dan ini ada nih, bagaimana cara mengubah pola pikir dari menganggap puasa sebagai musibah menjadi nikmat, Kiai. Jadi kan tentu ada proses dan tahapan-tahapannya
hingga seseorang itu bisa merasakan kenikmatan puasa itu sendiri? Bagaimana hal yang perlu disugesti, yang mindset yang harus ditanamkan pada diri kita sehingga puasa yang awalnya bagi mereka adalah beban itu malah larinya nanti ke kenikmatan kan? Seperti apa kayak? Ini bertahap. Karena iman seseorang itu berbeda-beda satu sama lain. Nah, tentunya ketika kita itu ingin merasakan nikmat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya kita harus benar-benar meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah sesuatu yang terbaik. Tidak ada Allah mewajibkan kepada kita sesuatu itu untuk menyelakakan kita. Kalau kita yakin Allah ini mensyariatkan puasa ini membebankan kepada kita, maka sejak awal puasa itu sudah ruwet lah. Sejak awal sudah tidak merasa nikmat. Tetapi kita yakin syariat yang disyariatkan, yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ini adalah menjadi obat atau menjadi penerang, menjadi penuntun untuk manusia menjadi yang lebih baik. Maka itu harus yakin itu. Kalau nggak yakin, percuma kita. Maka setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ridha, saya ridha bertuhan kepada Allah, saya ridha beragama Islam, saya ridha Muhammad sebagai utusan kita, itu akan merasakan nikmat nanti Mas Romi. Kalau kita dari awal bangun lo sudah yang dipikirkan, aduh ini hutang ini sudah kreditan sudah sampai waktunya ini kekhawatiran tentang dunia, nanti saya nggak makan ini, akan mengimbas itu nanti. Jadi pertama kita apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, itu kita harus amalkan. Ada amalan ya nggak apa-apa dikasih sedikit-sedikit lah. Boleh kayak. Kata Rasulullah ini baca 7 kali aja. 7 kali aja. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali aja. Paling nggak sampai 2 detik. Hasbiyallahu atau 3 detik. Hasbiyallahu la ilaha. Cukup Allah. Ini kata Rasulullah, siapa-siapa yang melanggengkan ini kafa ma ahammahu, apa yang menjadi keruatan baginya, apa yang menjadi kesompakan baginya sama Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan. Tentunya dengan keimanan yang tadi sudah diterangkan tadi itu. Yep. Kalau percuma kita banyak amalan tapi keimanan kita masih tipis. Betul. Yakin Allah yang memberikan kekuatan bagi kita, akan nikmat nanti. Ibarat kita diseduhin teh manis, kita nggak percaya ini teh warnanya kok nggak sama dengan teh biasanya, ini kayaknya tehnya hambar ini, coba dirasain dulu. Iya, betul. Ketika sampean rasain, nikmati, dirasakan, ternyata seger, kata orang Madura, kopi itu seger, teh itu seger, sama dengan syariat itu, menjadi obat bagi kita. Seperti itu Mas Rami. Jadi puasa itu juga dalam pelaksanaannya penunaian sahabat sales kita perlu resapi gitu ya. Apa yang kita dapatkan, hikmah apa yang kita dapatkan, itu yang harus terus kita kali dan terus kita gali gitu. Nah, ada kalau bahasa kerennya itu apa tuh kayak? Integritas spiritual. Seperti apa tuh kayak? Jadi di situ kita hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika puasa itu lebih connect, kata orang Madura gitu. Lebih terkoneksinya itu lebih.
Karena ketika berpuasa itu mata itu harus kita jaga, tangan harus kita jaga, lisan lebih-lebih kita jaga, hati, semuanya anggota badan panca indera di dalam puasa itu harus benar-benar harus kita jaga. Kalau di dalam puasa kita bisa menjaga, latihan istilahnya, latihan ibarat kita main sepak bola Mas Romi, di sprint, kemudian mampu orang itu tambah lagi kecepatannya, nanti akan terbiasa ketika orang itu di luar arena, di luar bulan Ramadan akan terbawa kebiasaan itu. Nah, jadi di bulan ini kata Rasulullah SAW, ketika orang tersebut tidak bisa mendapatkan pelajaran, sangat merugi, sangat rugi. Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh sangat rugi orang itu ketika masuk bulan Ramadan tidak mendapatkan pelajaran apapun. Pelajaran sabar tidak dapat, pelajaran menahan diri tidak dapat, menahan nafsu tidak dapat, kemudian ingat kepada Allah tidak dapat, menolong orang sosial tidak dapat. Pokoknya banyak. Kita lapar, ini merasakan laparnya orang yang miskin tidak dapat. Pokoknya kalau kita benar-benar apa istilahnya, benar-benar akik-kiki kata orang Madura itu. Apa akik-kiki itu? Meresapi dengan sedetail mungkin Ramadan itu nikmat. Tentunya dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban oleh Allah. Subhanallah. Baik Kiai, ini ada juga yang menarik nih Kiai. Ini pertanyaannya sebenarnya sangat simpel sekali ya, sederhana sekali. Ini ada kata wang sewang gitu. Gimana Kiai katanya? Ya mungkin contohnya seperti kita berpuasa tapi kita membiarkan hal-hal yang kurang baik di hadapan kita. Itu seperti apa Kiai? Kita berpuasa tapi ketika ada hal-hal yang mungkarot, hal-hal yang tidak baik itu kita biarkan tanpa kita mencoba untuk memberikan pencerahan kepada mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu seperti apa Kiai? Pertanyaannya bagus ini. Iya, mungkin contohnya juga Kak, kita puasa nih, tapi ada orang yang nggak puasa tapi kita biarin aja kayak gitu, gimana Kiai? Iya, ini PR bagi semuanya, bukan hanya ini kita itu menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat di mana kita itu saling memberikan nasihat. Betul. Isinya agama itu kata Rasulullah nasihat yang baik. Kalau nggak begitu kita itu dalam keadaan rugi. Kalau kita mampu untuk bernasehat, memberikan nasihat kepada orang tersebut, silakan sampai berikan nasihat. Kenapa sampai nggak berpuasa Pak? Sampai sakit tak Pak?